Sobat investor semua yang ingin tahu perjalanan investasi gua di Ethereum di aplikasi Pintu selama 32 minggu. Di video ini gue bakal sharing bagaimana progres gua dan juga gua akan memberikan sedikit info ke sobat investor semua soal cryptocurrency. Buat kamu yang penasaran, simak video ini secara full. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titik dana sama sekali. Oke, jadi bagaimana intinya, Jess? Sebenarnya gue langsung aja. Review gue selama 32 minggu ini ternyata gue mengalami penurunan, guys, pada Ethereum gue. Ya. Di sini turunnya berarti dari 18% apa ya? Jadi 10,9%. Ini gue catat, guys. Jadi supaya gue nggak salah juga karena ini ada hitungannya. Itu 10,9% turun. Ya, jadi gue open aja ke kalian. Jadi di sini edukasinya adalah sebenarnya kayak gue kalau turun gue kasih tahu, naik pun gue kasih tahu. Tujuannya apa sih? Per minggu gue kasih tahu kayak gini. Nah, tujuannya itu adalah inti dari cryptocurrency, yaitu mengerti naik turun daripada cryptocurrency itu sendiri. Terutama di sini adalah Ethereum. Ya, ketika kalian sudah bisa melihat dan bagaimana kalian juga udah bisa mengamati lah ya, gitu. Beberapa minggu gua progresnya naik turunnya, nanti lu bisa memberikan satu keputusan investasi. Harus nggak ya gue invest di sini? Gitu. Jadi gue ini bisa dijadikan sebagai sarana pembelajaran gitu loh. Oh, karena ternyata ketika turun dia bisa sedahsyat ini ya. Oh, ketika dia naik dia bisa sedahsyat ini ya. Ketika kalian udah nonton semua video gue di playlist trial trading gue, ya, progres investasi gue, lo akan ngerti. Oh, kalau misalkan kayak gini, gue siap deh nerima resikonya. Oke, gue mulai investasi. Nah, kayak gitu guys. Jadi manfaat gue review per minggu itu adalah seperti itu. Risikonya gede buat gue. Kenapa? Karena mungkin orang akan asumsi, lu gagal lu dalam investasi, lu begini lu dalam investasi gitu. Kurang pandai dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ya ini supaya edukasi ke kalian bahwa influencer yang kalian lihat di luar sana, itu pun juga nggak semata-mata selalu profit guys. Itu ada masanya dia juga minus. Dan gue kasih tahu ke kalian. Jadi gue bikinnya per minggu. Supaya kalian lihat sendiri nih, sebelum nantinya gue dapat untung bisa sampai 40% ke atas, bahkan sampai ratusan persen, itu ada loh tahap yang harus gue laluin, gitu. Kenapa gue bisa berani untuk kayak begini? Karena ya gue pernah bikin video juga ya dulu ya, dan itu progres gue di Bitcoin aja bisa untung lebih dari 100%, itu kalau nggak salah 200%. Nah, teman kan orang nggak tahu prosesnya. Ini prosesnya dari mana gitu. Nah, gue kasih tahu prosesnya dan gue nggak tahu outcome-nya kayak gimana. Lu bayangin nggak seberapa nekatnya gue? Tapi karena gue tahu gue pernah di level itu, jadi ya udah gue coba ke kalian biar kalian lihat sendiri nih, ya. Jadi kita open aja kayak gitu sih. Mudah-mudahan itu bisa dijadikan pembelajaran buat kalian. Nah di video ini gue juga mau ngasih tahu ke kalian, gue juga top up lagi guys. Ya top up lagi sebesar ya 120-an ribu ya, 123 ribu ya. 123 ribu caranya gimana? Gue di Ethereum-nya gue klik aja buy atau beli. Habis itu masukin nominal investasi gue. Udah deh, gitu. Segampang itu. Lantas orang akan bertanya sama gue, berarti gue harus invest per minggu dong, Jess? Atau harus per bulan? Jawabannya adalah, ya tergantung dari rezeki lu gimana gitu. Jangan sampai kalau lu memang tidak ada uang dingin, lo paksain untuk invest. Jangan gitu. Pastikan uang tersebut adalah uang dingin. Uang dingin itu bukan uang yang kamu taruh di kulkas ya. Tapi uang dingin itu adalah uang yang kamu tidak pakai untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi uang yang kayak mungkin kalian jalan-jalan atau apa, kalian pakai aja ke situ. Kayak gitu guys. Jadi jangan pakai uang panas. Uang panas
Nah, arti bukan uang haram ya, tapi uang yang sering dipakai untuk kebutuhan seperti itu. Itu sih edukasi gue juga, dan mudah-mudahan ketika ada edukasi seperti ini atau mindset seperti ini, bahwa kita tuh jangan yang main gambling terus tanpa apa namanya, ada perhitungan juga. Dalam arti ya jangan lo pakai duit kebutuhan lah, pakai duit yang selain daripada kebutuhan. Itu kayak semacam keinginan, ya bolehlah terserah gitu. Tapi kebutuhan jangan lo ganggu gugat. Itu adalah pesan gue. Karena market dari cryptocurrency sekarang juga masih fluktuatif. Seperti itu. Buat kamu semua yang setelah ini termotivasi untuk mempelajari lebih dalam lagi soal cryptocurrency, kalian bisa cek di playlist trial trading gue dari awal sampai akhir juga. Di situ bakal ada edukasi juga. Nah, buat kamu yang setelah ini terinspirasi, asik, atau termotivasi untuk mulai berinvestasi di aplikasi Pintu, ya, cryptocurrency, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini. Nanti kalian bisa dapat komisi setiap kalian melakukan transaksi, gitu ya. Dan kalau kalian refer ke temannya, teman kalian juga, kalian bisa dapat komisi juga. Lumayan kan untuk nambah investasi kalian. Tapi itu adalah optional, artinya tidak harus. Kalau kalian mau silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Seperti itu guys. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan ingat untuk aktifkan bel notifikasi yang ada di samping subscribe, supaya terupdate apabila ada berita-berita terbaru soal gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.